Halo teman-teman. Nah, di video ini kita bakal bahas soal asli UTBK tahun 2022. Ini soal gelombang pertama, hari pertama. Soal yang pertama ini tentang barisan geometri. Untuk soal yang pertama ini guys, kita nggak perlu lihat rumus. Sebenarnya pakai logika aja langsung dapet jawabannya. Jadi coba kita tes ya. Ini kita tulis dulu barisan geometrinya. Min 1A, min 9 sama B. Kalau kita perhatiin, ini polanya itu mirip perkalian 3. Jadi ini dikali 3, ini kemari dikali 3, ini kemari juga dikali 3. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ada min 1, min 1 dikali 3 berarti min 3. Min 3 dikali 3, min 9. Nah, dapat kan min 9. Terus min 9 dikali 3, min 27. Berarti si A-nya itu nanti min 3, B-nya itu min 27. Sekarang kita lihat lagi nih. Angka mana lagi sih yang bisa jadi pengalinya gitu kan? Nah, ternyata dia nggak cuman kali 3, tapi dikali min 3 juga bisa. Min 1 dikali min 3 dapat 3. 3 dikali min 3 dapat min 9. Nah, min 9 dikali min 3 dapat 27. Berarti ini A, ini B. Soalnya itu minta A dikali B. Berarti sekarang kita kali. Yang pertama berarti min 3 dikali min 27. Dapatnya itu 81. Yang kedua, 3 dikali 27. Dapatnya itu 81 juga. Oke, dapat langsung jawabannya yang B. Jadi soal UTBK, apalagi yang PK, itu dia nggak selalu harusnya benar-benar gunain rumus. Kita bisa coba-coba kalau misalkan kelihatan polanya gitu. Ini kalau misalkan kalian pengen pakai rumus juga bisa. Ini ya, misalnya kita pakai rumus nih sekarang. Kita tes yang menggunakan rumus cara kedua. Nah, kalau kita pakai rumus, dia yang pertama kita harus mencari nilai rasio dulu. Berarti cari rasio. Ini ceritanya kita nggak tahu ya rasionya itu berapa. Nah, sekarang kita lihat di min 9-nya. Min 9 itu kan suku ke berapa? Ketiga ya. Berarti kita ingat dulu, rumus UN itu kan A dikali R pangkat N kurang 1. Kalau kalian bingung tentang rumus barisan geometri, kalian bisa cek video aku sebelumnya, aku udah bahas tentang barisan geometri. Nah, karena ini U3, berarti U3 sama dengan A-nya itu yang awal, berarti min 1 dikali R-nya yang kita pengen cari, N-nya itu suku ketiga berarti 3 kurang 1. U3 kan diketahui nilainya itu min 9. Min 9 sama dengan min R pangkat 2. Nah, berarti ini kita dapat R-nya itu sama dengan plus minus, jangan lupa plus minus, akar 9. Berarti R-nya itu nanti bisa dapat 3 atau bisa juga dapat min 3. Ini kan kalau udah ketemu rasionya, terus kita langsung dapat A sama B. Ini ada rasionya 3 sama min 3. Jadi nilai A sama B-nya sama persis kayak di atas. Langsung dikali dan hasilnya tetap 81. Sama kan guys? Soal yang kedua, ini tuh lanjutan dari soal pertama. Tadi kan di soal pertama kita udah dapat rasio atau pengalinya, yaitu dikali 3. Kita juga udah dapat nilai suku keduanya atau si A-nya ini, yaitu nilainya itu adalah min 3 sama 3. Nah, sekarang untuk suku kelima, itu kita tinggal lanjutin aja bentuknya. Berarti ini min 27 tinggal dikali 3, yaitu min 81. Untuk yang dikali min 3, ini sama tinggal dikali min 3, maka kita dapatnya itu
min 81 juga. Nah, soalnya minta hasil bagi suku kelima dengan suku kedua. Berarti U5 per U2. U5-nya itu min 81, U2-nya itu min 3. Berarti jawabannya 27. Yang di bawahnya U5 bagi U2 juga. U5-nya itu min 81, U2-nya itu 3. Jawabannya itu min 27. Oke, berarti ada dua jawabannya, satu min, satu plus. Yang D. Soal yang ketiga, ini lanjutan dari soal sebelumnya. Nah, tadi kita kan di nomor 2 udah dapat nilai suku kelima, yaitu U5-nya itu min 81. Ditanyain hasil pengurangan suku kelima oleh suku pertama. Suku pertama berarti yang ini, U1-nya min 1. Berarti U5 dikurang U1 sama dengan min 81 dikurang min 1. Min 81 plus 1, yaitu min 80. Oke, yang C jawabannya. Soal selanjutnya, ini kita dikasih soal dengan tipe kode-kode tertentu. Ini kita cuman perlu perhatiin bagian ini aja. Nih, si 6 kotak 2 ini nih, sampai ini. Kurang dari 5. Terus kita cek apakah ketika kita masukkan nilai 1 sampai 4 ini, apakah hasilnya kurang dari 5? Nah, udah, gitu aja. Nanti yang kotak ini kita ganti dengan tambah. Terus yang bentuk ini kita ganti dengan kurang. Sedangkan bentuk hashtag ini, pagar, ini kita ganti dengan bagi. Yang pertama. Berarti 6 ditambah 2 dikurang 4 dibagi 3, apakah kurang dari sama dengan 5? Nah, yang paling penting banget untuk diperhatikan bahwa kalau ada pembagian atau perkalian dengan tambah kurang, itu kan harus kita dahulukan dulu pembagian. Di sini nih, yang nanti dia bisa menjebak. Berarti ini kita selesaikan dulu pembagian. Min 4 bagi 3 itu berarti sekitaran min 1, sekian. Nggak usah terlalu persis, tapi kira-kira aja. Nah, terus ini 6 tambah 2 kurang dari 5. 6 tambah 2, 8. 8 dikurang 1, itu berarti 7, atau bisa juga 6. Ini kan nilainya itu masih lebih besar daripada 5. Berarti pernyataan pertama ini dia pernyataan salah. Sekarang kita cek ke pernyataan yang kedua. 6 ditambah 2 dibagi 4 ditambah 3. Apakah kurang dari sama dengan 5? Lagi-lagi kita dahulukan dulu yang bagi. Berarti 6 ditambah 2 bagi 4 setengah ditambah 3. 6 tambah 3 udah 9. 9 tambah setengah berarti 9 setengah. Nah, 9 setengah kan nggak mungkin lebih kecil daripada 5. Berarti yang nomor 2 ini juga salah. Sekarang kita cek yang ketiga. Ketiga ini harusnya salah juga. Karena kalau satu salah, 3 pasti salah. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Berarti ini 6 dikurang 2 ditambah 4 dibagi 3 lagi. Lebih kecil daripada 5. Kita dahulukan dulu yang bagi. Ini 1, sekian. 6 dikurang 2 ditambah 1, sekian. Lebih kecil daripada 5. 6 kurang 2, 4. 4 tambah 1, sekian. Itu berarti 5, sekian. Nah, 5, sekian ini kan lebih daripada 5. Nah, makanya bener kan? Yang ketiga ini pasti salah juga. Sekarang kita tes yang keempat. Ini berarti 6 dikurang 2 dikali 4 ditambah 3. Apakah lebih kecil dari sama dengan 5? Berarti 6 min 2 kali 4 dikurang 8 ditambah 3. 6 kurang 8 min 2. Min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 itu berarti min
1. 1 kan benar, kurang dari 5. Nah, berarti yang si 4 ini benar. Maka jawabannya yang D, karena cuma 4 yang benar. Nah, soal yang terakhir, ini juga salah satu soal paling unik di tahun ini. Kalian gak usah panik, lihat soal ini. Ini kan kita dikasih bagan, berarti kita tinggal ikutin aja instruksi si bagannya. Sekarang kita lihat, jika diberikan input N sama dengan min 6, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Kita ke bagannya sekarang. Ini N, berarti kita mulainya dari sini. N itu dia bisa tidak bisa ya. Ini dibilang kan N sama dengan min 6. Kita ikutin nih bagannya nih. Apakah N lebih besar dari 0? Kita tadi punya nilai N-nya itu min 6. Min 6 itu dia kan tidak lebih besar dari 0. Berarti kalau tidak, berarti sekarang kita kemari. Nah, kalau tidak, berarti rumus P-nya itu ini. P sama dengan N kuadrat. Berarti P sama dengan N-nya itu kan min 6. Berarti min 6 kuadrat. Maka P-nya itu 36. Terus lanjut lagi nih ke panah selanjutnya. Q sama dengan P per 4. Kita dapat nilai P-nya 36. Berarti 36 per 4. 36 per 4, 9. Oke, kita udah dapat nilai P sama nilai Q-nya. Setelah itu, kita cek nih sekarang. Pernyataan pertama, Q adalah bilangan kuadrat. Kita dapat nilai Q-nya itu 9. 9 merupakan bilangan kuadrat, yaitu bilangan dari 3 kuadrat. Pernyataan pertama ini pernyataan yang benar. Kita cek ke pernyataan kedua sekarang. Q adalah bilangan genap. Q itu tadi kita tahu nilainya 9. Nah, 9 itu kan ganjil. Berarti pernyataan kedua salah. Yang pernyataan ketiga, P dikurang Q adalah bilangan ganjil. P-nya 36 dikurang 9. Ini kan berarti hasilnya itu nanti 25. Nah, 25 merupakan bilangan ganjil. Berarti pernyataan yang ketiga juga benar. Pernyataan yang keempat, P tambah N per Q lebih besar daripada 4. P-nya 36, N-nya itu min 6, berarti ditambah min 6, dibagi dengan Q-nya itu 9. 36 dikurang 6, 30. 30 per 9, apakah lebih besar daripada 4? 30 dibagi 9 itu berarti sekitar 3, sekian. Nah, 3 itu tidak lebih besar daripada 4. Berarti pilihan jawaban yang keempat ini salah. Nah, jawaban yang benar hanya 1 dan 3. Berarti jawaban yang B.